Novel 20 Setangkai karya Cawica, episode 128, Sakit. Hari-hari pun Insa lewati dengan adanya Kansa yang selalu ada di sampingnya. Dengan banyaknya kegiatan dan pekerjaan yang harus Insa jalani setiap hari, ditambah lagi ia harus mengasuh Kansa, membuatnya selalu kelelahan setiap hari. Banyak pekerjaan Insa yang tertunda karena ini, dan banyak jadwal yang bahkan ia lupakan karena terlalu sibuk dengan Kansa. Setiap Hanafi pulang bekerja, ia selalu melihat Insa yang sudah tertidur di samping Kansa. Kadang karena lelahnya, Insa sampai tertidur di lantai, hanya beralaskan karpet. Kamarnya pun menjadi sangat berantakan karena adanya mainan Kansa yang berserakan di mana-mana. Hanafi sudah mencoba menyewa jasa babysitter lagi, tapi Kansa tidak mau diasuh olehnya. Ia malah menangis dan tak mau berpisah dengan Insa ataupun Hanafi. Ini sudah hari kelima, Insa mengasuh Kansa bersamanya. Insa yang tak pernah berpengalaman dalam mengasuh seorang anak, apalagi anak yang sangat aktif seperti Kansa, dibuat kewalahan dan sangat kelelahan karenanya. Pagi itu Insa mendapatkan pesan dari Dokter Arya, bahwa Mirna telah sembuh dan dapat berjalan normal lagi. Bengkak di kakinya pun telah sembuh dan semua kembali normal seperti sedia kala. Mirna bahkan sudah dibawa pulang ke rumah utama. Insa tak langsung mengantarkan Kansa ke sana. Ia memberikan 1 hari lagi untuk Mirna beristirahat dan akan mengantarkan Kansa besok pada Mirna. Itu juga karena hari ini Insa sedang libur dari semua jadwalnya. Ini bukan akhir pekan, tapi Insa sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Beberapa malam ia lembur, berkutat dengan laptopnya, mengurus berbagai pekerjaan yang belum sempat ia selesaikan. Setelah 5 hari, Insa dan Kansa selalu keluar rumah karena pekerjaan Insa yang memang banyak dilakukan di dalam pabrik. Hari ini Insa ingin menemani Kansa di rumah, bermain di rumah, sebelum esok hari Kansa kembali ke rumah utama lagi. Pagi-pagi sekali, Hanafi sudah berangkat ke kantornya. Ia menuturkan akan menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dan pulang lebih awal untuk menemani Insa dan Kansa di rumah. Untuk itu ia segera berangkat untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Siang itu Insa duduk di bangku di halaman rumahnya. Di depannya terdapat air mancur besar dan juga berbagai bunga yang sudah ditata rapi mengelilingi air mancur itu, menambah kesan segar dan sejuk pemandangan rumah besar Insa. Ia duduk sambil meminum susu hangat di gelasnya. Insa memandangi Kansa yang berlarian di halaman rumahnya sambil sesekali memetik beberapa bunga yang ada di sekeliling air mancur, memainkannya. Karena juga menabur-naburkan kelopak bunga di jalanan yang ia lewati. Semalam, Insa meminum beberapa vitamin sebelum tidur karena tubuhnya terasa sangat lelah. Beberapa hari belakangan ini, ia tak mau jatuh sakit karena itu. Semalaman kepalanya terasa pusing, badannya terasa pegal-pegal, betisnya terasa sakit saat berjalan karena terlalu sering berlari-lari mengejar dan bermain dengan Kansa. Perutnya kadang terasa perih karena terlalu sering telat makan. Tubuhnya menunjukkan aksi protes karena aktivitas yang terlalu berlebihan yang akhir-akhir ini dijalani Insa. Belum lagi dengan semua pekerjaannya. Insa sekarang malah merasakan badannya mengalami demam. Tapi karena Kansa, ia harus mengesampingkan semuanya dan malah memberi Mirna 1 hari lagi kesempatan untuk beristirahat. Hanafi tak tahu dengan semua yang dirasakan Insa karena Insa tak mengatakannya dan selalu bilang bahwa ia senang dengan semua aktivitasnya. Setelah puas bermain di halaman rumah, Kansa mengajak Insa untuk bermain di dalam kamar, bermain Barbie kesukaannya. Insa pun menurutinya dan menemani Kansa bermain di dalam kamar. Saat itu juga sesuai janji, Hanafi telah tiba dari kantor. Ia pulang lebih awal hari ini untuk menemani Insa dan Kansa seharian di rumah. Saat tiba, Hanafi melihat Insa tengah duduk menemani Kansa di kamarnya dengan wajah yang pucat. Ia pun bertanya, "Sayang, kau terlihat tidak sehat. Kau sakit?" Sambil memegang-megang kening Insa, mengecek suhu badannya. "Tak apa sayang, mungkin aku hanya butuh istirahat." Berusaha menyingkirkan tangan Hanafi dari wajahnya. "Kau sakit? Kau demam sayang? Aku akan menelpon Arya." Hanafi sudah ingin beranjak dari duduknya dan meraih ponselnya, tapi ditarik lagi oleh Insa. "Tidak sayang, jangan, aku hanya butuh istirahat sebentar. Setelah itu pasti baikan." "Tidak, aku akan memanggil Dokter Arya kemari untuk memeriksamu."
Sayang, aku mohon, aku baik-baik saja. Ini hanya pusing biasa. Maaf, karena aku belum terbiasa mengasuh anak kecil. Seharusnya aku yang minta maaf padamu sayang. Aku telah merepotkanmu. Sudahlah, sekarang aku minta jaga Kansa dulu ya. Aku ingin istirahat sebentar saja. Iya sayang, istirahatlah. Aku akan mengajak Kansa jalan-jalan agar tak mengganggumu istirahat. Terima kasih sayang. Insa pun berbaring di tempat tidur, membiarkan dirinya terlelap sejenak untuk melepas lelahnya. Sementara Hanafi mengajak Kansa berjalan-jalan di luar rumah, bermain di sana agar Kansa tidak mengganggu Insa saat beristirahat. Tapi Kansa yang sudah merasa bosan bermain di luar, ia terus saja merengek ingin bermain di dalam kamar. Hanafi pun berinisiatif untuk mengajak Kansa berjalan-jalan keluar dengan mobilnya. Hanafi mengajak Kansa membeli mainan di pusat perbelanjaan, kemudian membeli berbagai camilan dan juga berjalan-jalan di sebuah taman bermain. Dirasa sudah cukup lama, Hanafi mengajak Kansa, dan hari pun sudah berganti sore. Hanafi mengajak Kansa untuk kembali ke rumah. Hanafi masuk ke dalam kamarnya dan mendapati Insa yang tak kunjung membaik. Tubuhnya malah demam tinggi, dan terlihat keringat dingin di seluruh wajahnya yang pucat pasi. Insa masih tertidur pulas, bahkan tak menyadari Hanafi yang telah tiba. Melihat keadaan Insa yang seperti itu, Hanafi langsung saja membawanya untuk pergi ke rumah sakit. Baru saja Hanafi ingin menggendong Insa menuju mobil, tapi Insa sudah bangun. Ia menolak untuk digendong Hanafi dan meminta untuk berjalan sendiri, meski kepalanya sangat terasa pening. Dengan dipopong Hanafi, Insa berjalan tertatih. Baru saja mereka keluar dari pintu kamar, tapi Insa sudah ambruk di depan pintu. Ya, Insa pingsan. Hanafi yang terkaget pun tak mampu menahan tubuh Insa hingga akhirnya Insa terlepas dari pelukannya dan tersungkur di lantai. Ih, Insa! Hanafi terkaget dan segera merengkuh tubuh Insa, menggendongnya dalam pelukannya. Dengan setengah berlari, Hanafi menggendong tubuh Insa menuju mobil dan membawanya ke rumah sakit. Kansa pun mengekor di belakang Hanafi dan masuk juga dalam mobil. Setibanya di rumah sakit, Insa segera mendapatkan perawatan. Ia juga sudah sadarkan diri dan segera tertidur lagi setelah diberikan obat. Hanafi mencari keberadaan Mirna di rumah sakit, berharap Mirna sudah membaik dan dapat lagi menjalankan tugasnya menjaga Kansa. Arya, di mana Mirna? Apa dia pindah ruangan? Tanya Hanafi pada Arya, karena Hanafi sudah mengecek ke dalam ruangan Mirna, tapi ruangan itu sudah kosong. Dia sudah pulang, Han. Aku sudah memberi kabar kepulangannya pada Nona tadi pagi. Apa Nona tak bilang padamu? Jawab Arya dengan wajah yang tampak keheranan. Mirna sudah pulang. Ya, tadi pagi dia pulang. Dia sudah membaik, semua sudah normal. Dia sudah bisa berjalan lagi. Hanafi terlihat terdiam. Arya pun segera berkata lagi, memangnya Nona Insa tak bilang padamu? Tidak, dia tidak bilang padaku. Dia tidak bilang apapun padaku. Bagaimana keadaannya, Ar? Apa terjadi sesuatu yang serius padanya? Tidak, Han. Nona baik-baik saja. Mungkin dia hanya kelelahan. Tapi demamnya, kenapa dia bisa demam tinggi, Ar? Itu yang sedang aku cari penyebabnya, Han. Aku sudah mengambil sampel darahnya untuk mengecek apakah terjadi sesuatu infeksi di dalam tubuhnya hingga Nona mengalami demam. Hasilnya mungkin akan keluar beberapa jam lagi. Nanti aku akan mengabarimu. Bersambung.